Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi dengan saya Rizky Nining Amalia Mustafa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Kali ini materi yang akan saya bahas yaitu materi dari mata kuliah fonologi, yaitu grafemik. Ada bagian-bagiannya grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, di sini yang kita akan bahas yaitu grafem. Perlu kita ketahui dan perhatikan perbedaan fonem dan grafem. Fonem merujuk pada bunyi, sedangkan grafem mengarah kepada huruf. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Namun misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka jika dibedah dalam grafem, ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Yakni ada huruf K, U, R, S, dan I. Akan tetapi hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diucapkan acuan bendanya. Agar lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Di sini ada contoh perkataan ladang, mempunyai 6 grafem dan dari segi bunyinya perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan Eng atau Ng. Karena grafem hanya mewakili satu fonem, yaitu Ng atau Eng saja. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Sebaliknya bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan sangat berdekatan. Dan dengan perbedaan dan kemiripan seperti itu, maka dalam percakapan telepon, perkataan pula dan gula tidak akan terjadi kesalahan pemahaman, sedangkan pola dan bola perlu melihat kondisi bibir si pengujar atau harus ada penekanan ujaran awal agar tidak membingungkan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis grafem. Di sini ada beberapa fonem, ada 5. Pertama ada I, E, U, O, dan A. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk alofon dan grafemnya. Di sini juga ada beberapa contoh, bentuk dari contoh awalnya, contoh tengah, dan akhir. Baik, teman-teman bisa perhatikan contoh pertama di sini di bagian awal. Kata itu, I di sini mempunyai 2 alofon, yaitu I tinggi atas depan dan I tinggi bawah depan tak bundar. Dan grafemnya yaitu tetap I. Contoh katanya ada bagian awal yaitu itu, tengah apik, akhir api. Begitupun dengan contoh kedua, ada fonem E. Di fonem E ini mempunyai 2 alofon. Yang pertama itu ada tengah atas depan tak bundar, dan yang kedua ada tengah bawah depan tak bundar. Dan grafemnya tetap E. Contoh kata di sini pada awal ada ekor, pada bagian tengah ada monyet, pada akhir ada sate. Pada contoh ketiga ada fonem E, serta alofonnya pun E, namun grafemnya sama seperti yang tadi yaitu E. Di sini ada beberapa contoh kata, pada awal ada kata emas, pada tengah ada kata kerah, dan akhir ada kata kade. Seperti itu teman-teman. Begitu pula dari penyebutan fonem U, O, dan A. Baik, sekarang kita masuk pada bagian grafem fonem diftong. Di sini yang pertama ada fonem awe atau penyebutannya yaitu au dan grafemnya au. Di sini ada contoh katanya pada awal yaitu aula
dan pada akhir yaitu pulau. Kedua ada fonem I dan grafemnya I. Contoh kata pada bagian akhirnya yaitu landai. Ketiga ada fonem OI dengan tulisan yaitu OY serta grafemnya OI. Dan contoh kata di bagian akhirnya ada sekoi. Terakhir ada fonem EI atau EY dan grafemnya yaitu EI. Serta contoh kata pada bagian akhirnya yaitu survei. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita masuk pada grafem fonem konsonan. Di sini ada banyak contoh dari jenis grafem ini. Pertama ada fonem B dengan alofon eb dan eb dan grafemnya tetap B. Di sini ada beberapa contoh kata, pada awal ada baku, tengah ada rebut, dan akhir ada jawab. Kedua ada fonem P dengan alofon tetap P serta grafemnya pun tetap P. Di sini ada beberapa contoh kata juga, ada awal ada paku, di tengah ada bapak, dan di akhir ada sikap. Begitupun seterusnya, teman-teman bisa lihat di sini ada fonem M, W, dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan saya tentang materi grafem. Kita masuk pada materi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dengan sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garing miring atau garis miring. Ya, seperti yang ada di PPT ya teman-teman bisa lihat. Jadi dalam bahasa Indonesia P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contohnya ada kuku, sepatu, dan air, seperti itu. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contohnya fonem P mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Misalnya pada kata pola, fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila di akhir kata, fonem P tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi tersebut. Contohnya yaitu up. Dan contoh katanya ada kecap, seperti itu. Sekarang kita masuk pada materi alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku seperti yang ada pada gambar. Kalau P yang dilepas kita tandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P, atas atau F. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan E, seperti yang saya sebutkan tadi. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu ejaan. Ejaan pada hakikatnya konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacanya. Hal ini menurut Khair tahun 2002. Selanjutnya ada fungsi ejaan. Ejaan berfungsi sebagai pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Ini ditulis oleh Winarto tahun 2016. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai materi grafem, alofon, ejaan, dan lain sebagainya. Saya harap dari penjelasan saya teman-teman sekalian yang sedang menonton bisa paham apa yang berusaha saya jelaskan dan sampaikan. Terkait kesalahan kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan karena saya hanya sebagai manusia biasa yang berusaha untuk menjelaskan apa yang saya tahu.
Baik, saya tutup penjelasan saya pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.